Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak. Kita kembali di dalam persekutuan doa di hari Rabu ini. Di hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan bersekutu dalam doa di tengah minggu ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, pengharapan, dan penghiburan Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Dan di malam hari ini kami bersyukur pula kami boleh bersekutu di dalam doa. Dan di dalam kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, memberikan kami terang, dan kebenaran supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan boleh kami melakukannya. Hamba-Mu Tuhan di dalam keberadaannya, Tuhan berkati supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan saat ini terambil di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan 14. Kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membacakan perikop ini. Bagian perikop dengan judul di Alkitab ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, di tengah pandemi ini tentunya masih di dalam pergumulan, masih di dalam tekanan hidup, masih di dalam hal permasalahan dan sebagainya. Kita semua merasakan itu dan kita semua masih berjuang melawan hal itu. Perenungan firman saat ini tanpa mengesampingkan penderitaan dan kesulitan hidup kita di tengah pandemi ini, perenungannya akan mengingatkan kita saat ini adalah bagaimana kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Hal yang memang sulit karena kecenderungan kita akan melihat bahwa di tengah pandemi ini bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan. Tetapi mulai pemazmur kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menyatakan di dalam hal ini betapa baiknya Tuhan melalui kesaksian pemazmur. Pemazmur mengajak kita saat ini untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan karena kebaikannya. Hal itu timbul secara mendalam dalam hati pemazmur, yang memang dalam hal ini ia rasakan di dalam seluruh hidupannya, merasakan penyertaan agung dan ajaib Allah di dalam kehidupannya. Sehingga pemazmur
dalam hal ini mengaku di dalam pengakuannya yang mendalam, pengakuan yang tidak hanya perkataan kosong, tetapi dalam hal ini perkataan yang penuh makna, perkataan yang memang tidak bersumber dari pikiran atau pengetahuan semata, tetapi timbul dari rasa yang dalam. Yang dirasakannya adalah di ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Hal yang membuat kita dapat mengerti dalam hal ini, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan besar kasih setianya. Hal yang sungguh mendalam dirasakan oleh pemazmur, bahwa Allah yang senantiasa, yang selalu mengasihi ciptaannya, apa yang dijadikannya, terlebih kita manusia. Dan kebaikannya itu, di ayat yang 9, kebaikannya yang dinyatakan kepada semua orang dan anugerah rahmatnya kepada seluruh yang dijadikannya. Dikatakan semua orang di sini tanpa dibatasi golongan, ras atau agama dan sebagainya, tanpa batas, tanpa dibatasi apapun. Kebaikan Allah dinyatakan dan anugerahnya dinyatakan semua yang dijadikannya, bukan manusia, tetapi tumbuhan, mungkin hewan dan semua yang dijadikannya. Dan hal ini yang membuat pemazmur merasakan bagaimana di dalam refleksinya, di dalam renungannya, hal inilah yang membuat aku bersyukur dan memuji Tuhan. Dan tidak hanya itu, berhenti pada bersyukur dan memuji saja, tetapi ternyata pemazmur juga boleh bersaksi, sehingga ternyata kesaksiannya itu dinyatakan kepada segala keturunan, kepada anak-anaknya, bahwa kebaikan Tuhan dari dulu sekarang dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Karya Allah yang ajaib dan besar itu berlangsung sepanjang masa. Hal yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tentunya di dalam kehidupan kita boleh menerima janji Tuhan. Dan ini yang membuat kita mengerti bahwa janji Tuhan itu bukan janji manusia, tapi janji Tuhan yang akan ditepati, yang akan digenapi. Dan inilah yang membuat kita melihat bahwa dasar di dalam Tuhan adalah mari kita senantiasa berharap kepadanya, karena janjinya pastilah ditepati. Penuh kasih setia dalam perbuatan, tidak hanya perkataannya, tetapi dinyatakan di dalam perbuatan. Dan inilah terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan, dan terlebih itu yang disaksikan oleh pemazmur. Dan terlebih hal-hal pengakuan itu bukan perkara hal yang mudah, hal yang mungkin gampang atau yang mengalir biasa dalam kehidupan, tetapi saat dalam pergumulan, di dalam permasalahan. Ayat ke-14 bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Di saat kita jatuh, di saat kita bergumul dan memiliki permasalahan, Allah senantiasa menopang. Allah senantiasa juga menegakkan kita kembali, membangunkan kita kembali untuk dapat melangkah bersamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, melalui perenungan firman ini, mari kiranya ini menjadi sebuah dasar memperbarui pengharapan kekuatan kita di dalam Tuhan, melihat kebaikan Tuhan kembali di tengah pandemi ini, tanpa mengesampingkan, tanpa meremehkan pandemi COVID-19, tetapi mari melalui kesaksian pemazmur ini menjadi sebuah pilihan. Kita mau hanya berfokus pada penderitaan atau pergumulan kita, atau kita juga memilih untuk dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengaku seperti pemazmur bahwa Tuhan baik dalam hidupku. Sekalipun aku merasa sakit saat ini, aku masih merasakan kekuatan Tuhan. Sekalipun aku yang lemah ini oleh karena usia, aku masih semangat. Sekalipun di dalam hal ini kehidupan ekonomiku dalam keberadaan yang
tidak stabil, aku juga memiliki semangat terus oleh karena Tuhan yang memberikan aku kekuatan dan pengharapan. Bahkan masa depan yang tidak aku ketahui, juga Tuhan boleh menyatakannya bahwa dari dulu dan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan senantiasa baik kepada hidup kita. Mari Bapak Ibu terkasih, ini pilihan bagi kita. Perenungan firman Tuhan ini menjadikan dasar bagaimana kita melihat betapa baiknya Tuhan itu, dan bagaimana kita memilih untuk aku mau juga seperti pemazmur yang mengaku bahwa Tuhan itu penyayang dan panjang sabar, kasih setianya turun-temurun, kerajaannya tetap, pemerintahannya tetap, kemurahannya juga tetap. Mari Bapak Ibu, adik-adik dan saudara semua, kita senantiasa merasakan itu. Kita senantiasa juga mau seperti pemazmur menyatakan itu, mempersaksikan itu kepada semua orang, supaya dengan kesaksian kita menyatakan kebaikan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua orang akan mengaku bahwa sungguh betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat itu bagi kita.